Harus damai surga, bukan damai dunia. Damai surga menyambung yang putus. Damai yang dari surga memperbaiki. Damai dari surga mendukung yang lemah. Jangan saudaraku, malah kita bikin gap, nggak mau menyatu. Itu belum Natalan damai surga, Natalan damai dunia. Walaupun adanya dia, kita surga bergema, tapi kalau nggak ada damai, kalau nggak ada damai, saudara-saudaraku ya. Dan kita harus damai surga. Kalau damai dunia beda, dituntut bayar segini baru damai. Tapi kalau Tuhan, kalau dituntut dosa kita, siapa yang masuk surga lagi? Sudah nggak ada. Diampuni semuanya. Bukan hanya yang sudah ada, bahkan hari-hari kita selalu juga mendapat pengampunan. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita beribadah saat ini. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 20. Kita mau bergantian. Saya baca 10 biar saudaraku semuanya bersama sehati, serentak, indah, seperti tentara teratur. Baca ayat 11. Saya baca mulai. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu kami disuruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju celana keadilan. Kami berkesulitan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah pokok keselamatan dan perlindungan, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikerjakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, untuk sekarang ini kita harus memiliki iman dan kerohanian yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Ya.
Ada banyak kuat, saudaraku. Kuat fisik, olahraga, nah kuat. Dan ada kuat dalam tentara, ada juga. Itu semua ada berkaitan juga dengan perlengkapan. Dulu Indonesia kuat, tapi kuatnya itu termasuk karena banyak. Jadi mati pun ratusan ribuan, masih banyak terus. Akhirnya Belanda juga nyerah juga saat dulu. Ya, seperti peperangan di Surabaya. Ya, begitu dulu. 10 November peperangan. Jadi saudaraku, kita kuat. Satu, untuk tidak lemah, tidak berhenti, tidak mundur, tapi terus maju. Inilah dibutuhkan untuk saat-saat sekarang. Karena di saat-saat sekarang adalah masa yang semakin sulit. Ya, sekarang ini masa yang semakin sulit. Sebabnya ya, saya senang kalau yang muda-muda diberkati Tuhan. Ya, semakin kamu kuat dalam Tuhan, semakin tangguh menghadapi apapun yang sedang terjadi. Biar sulit, biar apapun, kita menang bersama Tuhan. Saya kalau lihat masa kami dulu itu jadi guru itu gampang sekali dan cepat. Begitu selesai SD, masuk sekolah guru, SGB, guru bawah, setingkat SMP udah jadi guru pegawai negeri. Kalau untuk jadi guru kepala, ya setingkat SMA, namanya SGA, gitu, sekolah guru atas. Jadi sekarang nggak ada lagi sekolah guru. Jadi dulu SGB, SGA. Begitu selesai SD, langsung SGB, jadi guru lah. Jadi 6 tahun belajar di sekolah rakyat, SR dulu kami, sekolah rakyat. Nah, terus SGB 3 tahun langsung jadi guru pegawai negeri. Itu kalau dulu. Sekarang mau jadi guru, sulitnya bukan main. Itulah. Tapi dulu biarpun mudah jadi guru, orang nggak pada mau. Gitu dulu. Jadi mudah tapi orang nggak suka karena yang lain banyak. Nah, juga dia pikir begini, nanti kalau SBA, SGB nggak lanjut lagi kuliah atau tinggi, jadi ambilnya SMP, SMA, gitu-gitu dulu. Iya. Apalagi dulu apa PAL sama apa satu lagi IPA, iya gitu, IPS, SOS, ilmu ya. Begitu dulu masa-masa tahun 60 berapa gitu ya, masa-masa kami SD. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sekarang ini semakin sulit semuanya nyari duit apa, tapi yakinlah kalau setia kepada Tuhan, sulit apapun itu, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tuhan bisa bikin mudah. Karena apa? Ya, dunia ini susah tanpa ada Tuhan. Tapi kalau tidak ada Tuhan, Tuhan semua yang ngatur ini semua. Nah,
Jadi saudara-saudaraku, supaya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi harus dalam kekuatan kuasa Tuhan. Itu sebabnya kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, semua harus kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita di dalam Tuhan, bukan dari kebolehan kita, tapi di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita semuanya harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus, melayani Tuhan dengan tulus. Ini saudara-saudara, saya sendiri sudah mengalami, kalau kita berserah kepada Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan atur, Tuhan pimpin. Dulu saya hidup dengan kekuatan saya sampai sejak saya lahir 1946 ya sampai 1965 ya, saya berbuat semaunya saya, ya begitulah. Saya juga meninggalkan kampung halaman, merantau, iya. Tetapi setelah 1965, tanpa apapun yang benar-benar kita bisa pegang di dalam hal yang duniawi, dalam jasmani, tapi disitulah kalau kita sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan, dalam penyerahan, kuat di dalam Dia, maka semuanya Tuhan bisa buat kita, saudara-saudara. Ya, saya menyerahkan diri untuk di dalam Tuhan. Dan ada yang ngajari saya, cari pendeta, cari gereja. Ya. Tapi itulah Tuhan, saya mau cari Engkau, saya mau berserah kepadamu. Saya tidak mau dalam kejahatan, saya tidak mau lagi di pasar-pasaran ini. Karena dulu kita di situ, saudaraku. Ya, itu saudara-saudara yang kasih. Jadi orang tua di Tarupung, saya di Medan. Tapi dulu dia pun begitu, rasanya itu jauh. Karena itu harus naik subuh, ingkong, Simbal-bali, Martimbang. Itu harus 1 hari itu. Ya. Jadi pergi pagi, sore baru nyampe. Jadi merasa jauh itu, saudara-saudaraku. Tapi saya berserah diri kepada Tuhan, dan saya boleh perhatikan semua sampai sekarang, sampai yang sekecil-kecilnya Tuhan bisa atur kok, dan baik. Nah, saya menikah itu mana ada 1 orang pun dari keluarga. Ada pun 2 di situ orang Batak, karena di Lumajang dulu waktu kami pernikahan, ya itu hanya karena dia juga di sana, ya dulu orang bilang pekerja atau latihan, itu aja. Tapi semua indah. Makanya dia pun apa kenangannya masih ada foto-foto dia semua. Ya gitu, sudah. Ya. Nah, itu semua Tuhan atur. Ya. Ya. Kami juga menikah itu semua Tuhan atur itu. Bukan dia cari saya, bukan saya cari dia. Tuhan atur semuanya. Kalau yang senang sama saya dulu banyak. Dia juga itu. Sampai ada bikin surat-surat ke saya, begitu.
Masa ada cewek-cewek bikin surat, tapi gitulah dulu. Ya, ini saudaraku. Jadi kalau berserah kepada Tuhan, semua Tuhan atur, semua Tuhan atur. Jadi mulai kami menikah itu, saya bilang ke dia, kamu tidak boleh bawa apa-apa dari rumahmu. Ya udah begitu aja kita, saya juga nggak bawa apa-apa. Nah, jadi ada orang tua angkat saya, makanya harus baik-baik juga, bergaulnya harus baik-baik, sopan. Haleluya. Iya, saya bisa dapat bapak angkat, sama seperti bapak saya, sama seperti mama saya. Nah, jadi mereka lah yang menjadi wali bagi saya. Ini saudara-saudaraku. Kalau orang tuaku nggak tahu dia. Sampai saya pulang sudah bawa anak satu, dia sudah gak kenal saya. Apalagi baru mainnya, karena yang ada tinggal mama saya, bapak saya sudah meninggal. Siapa ini? Gitu ya. Ya begitulah. Ya, saya juga dibilang, siapa kamu? Ya lihat aja. Gitu, saya lihatin nama. Baru lama-lama saya kasih tahu. Wah, langsung pada nangis-nangisan. Karena saya sudah berapa puluh tahun gantian dia, gitulah. Tapi kalau kita dengan Tuhan, semua Tuhan atur kok. Baik semuanya. Makanya saya senang kalau ya saudara-saudara kita ini, biarpun masih muda, kalau dia mau setia ibadah, setia melayani, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan memberkati. Semakin berani melakukan firman. Tidak ada firman Tuhan yang bikin kita rugi. Tidak ada firman Tuhan yang buat kita binasa. Semua firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Sampai pun segala yang kita butuhkan, sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Saya kalau pikir-pikir, siapa saya ini? Tapi ya, Tuhan pelihara sampai saat ini. Ya, saudara-saudaraku yang orang Batak, kalau seperti kami masuk di Jakarta ini susah. Ya, tapi kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang susah. Masuk di Jakarta juga, bukan sudah punya pondasi, bukan sudah punya apa-apa. Tidak. Nah, setelah Ibu Gembala bilang, aku mau ikut. Nah, saya sudah berdoa dulu lama. Tuhan, apa kami harus di sini pun ini terus? Saya diyakinkan, tidak. Saya juga berpikir, nah, kalau begitu, sebelum anak-anak masuk sekolah, harus pindah. Nah, sudah ada begitu dalam hati saya. Ibu Gembala bilang, saya mau ikut. Ya langsung saya bilang, kalau kamu ikut, gak pulang lagi ke sini. Langsung kasih tahu jemaat. Bingung semua. Gembala tiba-tiba mau berangkat. Padahal kami baru KKR besar bikin kepanitiaan. Jadi orang-orang sana lihat bagaimana biarpun di desa, biarpun jemaat cuma 9 orang, bukan kakak, tapi buat seminar KKR besar 3 hari 2 malam. Nah begitu, jadi 24-5 kali ibadah dari semua Sumatera Utara datang ramai. Oh, di situ biarpun cuma 9, kita gembalanya makanan loyal. Ya, ada apa? Ya, saya sudah bilang kita bikin seminar bulan ini tentang kali ini. Wah, jauh-jauh hari kami bisa pindah dulu. Pelihara sendiri. Nah, ada anak Tuhan ngasih, ya taruh di gereja, ya sudah, biar kami yang kasih makan gak apa-apa.
sampai besar, udah besar. Nah, saya pergi ke Semoga, beli ikan teri, murah, enak lagi, satu koran yang gede, bahwa di tempat kami ada pisang banyak, murah. Kadang kami selalu dikasih orang, karena murah. Ini saya beli bertahap. Ini nanti agak matang hari pertama, kurang matang hari kedua. Yang agak marsibigo, nggak tahu marsibigo itu agak mentah, agak mengkal gitulah. Jadi buat 3 hari. Pas lah. Jadi makan bedul, makan ikan teri, sayur banyak di situ, makan pisang. Nah, cuma 9 jemaat, tapi buat seminar besar. Nah, sesudah adakan ibadah, kita kumpul, semua kita kumpul buat proposal. Semua dapat, senang semuanya. Jadi orang nggak mikir begitu makan, begitu bisa proposal. Tapi kalau kita siap dipakai Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi kita lihat, kalau mau berkorban sampai di Amerika, dari Amerika juga masih mau mengirim. Coba kalau ada yang aku mau berkorban, apalagi kita tahun depan ini, saya rindu kalau Tuhan buka jalan. Asal kita pindah dari ruko ini, ataupun mau di ruko ini, ada waktunya. Ini harus milik gereja. Haleluya. Kalau kita pindah, harus ada dapat tempat. Jadi ini doa kita untuk 2026. Mau siapa nanti melanjut? Karena kalau saya kan sudah umur 80 di tahun depan. Nah, sekarang sudah lebih 79, 4 bulan. Jadi udah 79, 4 bulan saya. Nah, kalau dipikir-pikir umur saya nanti 100 tahun, 20 tahun lagi ya sudah nggak lama lagi. Kalian nanti punya cucu 5 tahun, nanti 20 tahun nanti sudah tua-tua kalian. Tapi kalau Tuhan kasih umur saya lebih 100 ya urusan Tuhan lah. Haleluya. Iya. Iya, itu terserah Tuhan. Inilah saudara-saudaraku. Jadi harus kuat dalam Tuhan, jangan tanggung-tanggung, melayani yang sungguh-sungguh. Ini saudaraku, itu sebabnya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Ini kekuatan kita supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekarang ini tipu-tipu ini, tipu-tipu. Makanya rame kan ijazah palsu itu kan. Bagaimana itu politik-politik bikin kacau. Ya, supaya kacau begitulah. Cari-carilah ya kesalahan. Ini saudaraku, itu tipu-tipu muslihat iblis juga. Karena orang untuk mewujudkan ambisi dan segala macam, mainlah tipu-tipu. Dan saya lihat gerakan-gerakan jiwa manusia sekarang, gak sabaran, gak ada pengampunan, itu terlalu. Buktinya, lihat dulu di pasar sana, titit. Kadang aku mau ke rumah juga, aku mau ke rumah aku, kamu bikin titit. Kadang gitu hatilah ya. Jadi mau ke rumahnya, gitu dulu. Nah, itulah dunia sekarang. Mestinya kan dia mikir, sudah lihat kita buka pintu gerbang, lihat ini, jangan titik lah, hormatilah sedikit orang ke rumah, ya kan? Oh itu rumahnya, mestinya begitulah. Tapi sekarang ini mana ada yang gitu, gitu lagi. Jadi ketahuan yang marah, ketahuan yang hanya apa? Ya kalau gitu kan, gitu, itu namanya berteman.
udah mulai marah. Wah, itu udah nggak benar. Iya. Makanya kalau di luar negeri, kecuali kalau di India sama-sama di sini, nah, sama kacau. Ya, ada berapa kali saya ke sana, 3 kali kalau nggak salah. Sama SMA 2 kali, sama EJE sekali, ada 2 kali, kita puluhan tahun udah lupa saya. Iya, ini saudara-saudaraku. Ya, jadi itulah keberadaan manusia sekarang. Dalam semua licik, jahat. Makanya saudaraku, kita ini harus menyatu. Haleluya. Harus damai surga, bukan damai dunia. Damai surga menyambung yang putus. Damai yang dari surga memperbaiki. Damai dari surga mendukung yang lemah. Jangan saudaraku, malah kita bikin gap, nggak mau menyatu. Itu belum Natalan damai surga, Natalan damai dunia. Walaupun ada nyanyian kita surga bergema, tapi kalau nggak ada damai, kalau nggak ada damai, saudara-saudara, ya. Dan kita harus damai surga. Kalau damai dunia beda, dituntut bayar segini baru damai. Tapi kalau Tuhan, kalau dituntut dosa kita, siapa yang masuk surga lagi? Sudah nggak ada. Diampuni semuanya. Bukan hanya yang sudah ada, bahkan hari-hari kita selalu juga mendapat pengampunan. Kemarin kita sudah diampuni. Kalau 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku juga sekarang diampuni. Haleluya. Tapi jangan terus-terusan, saudaraku. Kapan kita nanti meningkat? Kapan kita nanti dewasa? Kapan kita naik kelas? Ya, harus ada waktunya dewasa rohani. Itu sebabnya perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, ini perjuangan kita sekarang. Ini perjuangan kita. Apapun kacau dunia ini, kita tetap membawa damai. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, atau senjata yang dari Allah, itulah ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Sekarang ini benar-benar hari yang jahat. Kita menghadapi kejahatan yang luar biasa. Bahkan sampai disebut hari yang jahat. Sebenarnya kalau hari itu mana ada hari yang jahat, sama aja. Senin, Selasa, Rabu, hari Jumat, Sabtu. Tapi karena keadaan manusia sudah semakin jahat, itu sebabnya disebut hari yang jahat. Nah, kalau kita perhatikan, buruk di kampung nggak ditutup pun rumah orang, nggak ada yang kehilangan. Betul enggak? Kalau sekarang, aduh, apa saja silap mata, silap uang, silap mata, silap barang. Iya, gini sudah itu ya. Ya, jadi ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa yang kita selesaikan adalah perjalanan untuk sampai siap masuk pintu Yerusalem baru. Haleluya. Itu persiapan kita. Boleh persiapan yang lain-lain,
boleh, tapi persiapan ya melawan yang jahat untuk kita menyelesaikan segala sesuatu. Tidak ada lagi cacat celah, mulus, saudara-saudaraku. Itu yang harus kita kerjakan. Kamu menyelesaikan segala sesuatu, kerohanian siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kerohanian boleh memasuki pintu Yerusalem baru. Nanti kalau Yesus di situ melihat, karena kita kan harus ketuk dulu. Yang bahasa Inggris, ini beliau ada seseorang di situ. Ya gitu. Ya, Tuhan yang jaga pintunya. Nanti kalau pintu sudah dibuka, dia lihat kita, silakan masuk ke dalam kesukaan yang sudah disediakan bagimu. Haleluya. Itu sambutan kepada kita semuanya. Jangan nanti sampai dia bilang begini, kamu dari mana kamu datang? Ditolak. Tapi kita tidak ada yang ditolak. Makanya sekarang harus adakan penyelesaian segala sesuatu, persiapan yang sungguh-sungguh. Haleluya. Insyaallah saudaraku, berdoa biar terus kita dapat firman yang membuat semua selesai, tidak ada cacat celah. Berdoa saudara-saudaraku. Jadi berdirilah tegak, jangan tanggung-tanggung. Tapi kalau saya berdiri tegak agak susah saudaraku. Tapi kalau rohani bisa, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Badan kita nanti kalau mau kalau mati dulu, yang dari tanah kembali ke tanah. Tapi kalau kita tidak mati, sudah diubah. Itu kalau jasmani. Jadi semuanya kita sama-sama memiliki kerohanian yang tegak. Amin, saudaraku. Berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kebenaran itulah kekuatan kita. Ya, kalau bahasa Batak, padi poson. Nah, jadi kalau lari, lomba lari, kalau orang, makanya lomba lari saudaraku nggak ada pakai sarung. Karena kalau lomba lari pakai sarung itu namanya hiburan kampung. Nah, 17-an kampung lomba lari pakai karung. Kalau lomba lari yang benar-benar malah nggak pakai celana panjang pula, pakai celana pendek supaya benar-benar berlarinya bagus, menyelesaikan. Sebabnya berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ini harus semakin nyata dalam kita. Saudara-saudaraku, kita harus semakin teratur, tentaranya Tuhan. Ya, ini sudah kasih. Ada hal yang kita harus lawan dan abaikan. Mari kita mau baca dulu Matius pasal 23. Kiranya Tuhan semakin tolong kita memasuki persiapan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ini ayat 1 ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah ini, dia selalu mencari hormat. Jadi kata-kata sekarang disebut apa itu? Gila hormat ya. Ya mungkin begitulah kira-kira. Sebab itu turutilah dan lakukanlah
segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Saudara-saudaraku, untuk sungguh-sungguh semua semakin indah. Biar Tuhan semakin menolong kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Biar kita pertama selalu berpikir sebelum kita sampaikan, ini khusus saya dan kita juga semuanya, ya, yang mendidik, guru, orang tua, kakak kepada adik, sesama kita juga semuanya, ya, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Tapi saudara-saudaraku, kalaupun kita tidak pintar berkata-kata, tapi kalau kesaksian perbuatan kita sudah baik, itu bisa menghancurkan segala hal yang jahat, yang tidak baik. Kata orang sana, kebatilan, ya. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya semua nanti supaya jadi urapan. Jadi semua ada pengurapan. Nanti saudaraku, biar ini semakin nyata dalam ibadah kita, semua ada dalam urapan. Sidang jemaat Tuhan ada urapan. Pelayan-pelayan ada urapan. Main musik ada urapan. Sebab kalau tidak ada urapan, jadi urakan. Tahu urakan? Bisa ngerti urakan? Ngerti lah ya. Masa nggak ngerti urakan, saudaraku? Urakan itu ada di luar itu, ya. Nggak teratur, nggak terbimbing, semaunya sendiri, maunya dewe. Semau sendiri, semau dewe. Ya, bahasa mata, lomo-lomo kudu dipiau bah, ayah, Allah. Nah, itu sudah, saudaraku. Tapi kalau urapan itu semua kita terarah hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua kita, bagaimana caranya untuk semakin hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi urapan, saudara-saudaraku. Sebabnya mulai kita datang di sana, di pintu gerbang sana, harus nanti sapa dia. Wah, ini ke Jemaat Maranatha Blok B nomor 7. Sopan-sopan. Tapi kalau kita engkel-engkel hanya karena 2000, loh, itu yang dari Blok B nomor 7, urakan, dia bilang nanti. Nah, betul kan nih? Iya, ini saudara-saudara itu. Sebabnya mendingan rugi, anggaplah itu tambahan kolektif. Iya, saudara-saudara. Tuhan nanti pasti balaskan. Tuhan kasih yang banyak kok, ya. Jadi kita hal-hal yang begitu-begitu itu nggak menjadi dicela. Setiap malah harus langsung dia bilang, wah, ini gereja Maranatha ini Blok B nomor 7, baik-baik, sopan-sopan. Ngomongnya juga mantap-mantap. Makanya saudaraku, kalau kita di sana semuanya yang baik-baik, jangan begitu bayar 2000 nih, gitu. Jangan gitu, saudaraku. Harus tunjukkan bahwa kita bukan urakan, tapi dimanapun kita tetap ada urapan. Jadi terlebih saudaraku, dalam pelayanan-pelayanan ini kita usahakan biar semua ada urapan yang dari Tuhan.
Ya, apapun yang kita perbuat ini nanti akan beda kok, berkahnya luar biasa. Ya, berkahnya luar biasa. Kami sampai saat ini tidak pun umpamanya sekaya orang kaya. Ya, kalau orang kaya memang dia orang kaya, tapi kalau kita dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, kalau ada yang dimakan, ada yang diminum, ada yang dipakai, cukuplah. Yang dimakan ada, yang diminum, air tinggal masak. Yang dipakai, ya, baju kita ya, Tuhan kasih, rumah kita ada, semua itu dipakai, semua itu Tuhan kasih. Haleluya. Iya, ini saudara-saudara itu. Ini sebabnya Tuhan akan jadikan kita kesaksian sampai pun pertolongan pemberian Tuhan kepada kita. Tetapi jangan sampai perbuatan kita tidak menjadi contoh. Biar Tuhan tolong saya dan kita semuanya. Haleluya. Contoh dalam ketekunan, contoh dalam keteraturan, contoh dalam semuanya. Ini, saudara-saudaraku, nanti kalau kita sudah semakin membuka, ya, kalau kita bukan hanya umat Tuhan, tapi disebut tentara Allah. Haleluya. Apa itu? Keteraturan dan ketaatan. Di situ saudara-saudara sudah meningkat dia. Itu pejuang-pejuang Tuhan, pejuang-pejuang rohani. Ya, karena kita harus jadi pejuang-pejuang Tuhan. Makanya pakailah seluruh senjata Allah. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi biar semuanya, ya, perbuatan kita sudah menjadi senjata kesaksian yang kelihatan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya biar Tuhan tolong kita. Kalau Tuhan itu buka jalan mudah tuh. Tadi kita dengar kesaksian-kesaksiannya, ya, Pak Silaban, saksi Kesia, saksi Opung, saksi, pokoknya siapa rindu untuk Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Dan Tuhan akan memberkati, tidak pakai sulit-sulit. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan juga saudara-saudaraku, ya, semua firman Tuhan tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya perbuatan rencana Allah, firman Tuhan, tidak ada yang gagal. Oh, nanti kalau semua diberkati oleh Tuhan, indah saudaraku. Apapun pekerjaan kita, maaf, biarpun cuma mindahin angin, tapi harus banyak berkahnya. Karena berkahnya bukan dari angin, berkahnya dari Tuhan. Karena kita taat kepada Tuhan. Biarpun orang kerjanya di kantor, di apa, bangkrut. Ini, biarpun kantor kita cuma yang Tuhan kasih yang kecil itu, tapi kalau Tuhan memberkati, itu luar biasa saudara-saudara. Ya, dan berkat Tuhan tidak akan kurang-kurang. Biar semua kita diberkati Tuhan. Tepuk tangan kepada Tuhan.